Halo semuanya, masih pada semangat ya untuk mengikuti pembelajaran mata pelajaran Bahasa Indonesia? Nah, hari ini kita lanjut lagi, masih pada bagian cerpen ya. Kalau 2 minggu lalu itu kita sudah bahas mengenai pengertian cerpen, fungsi, dan lain-lain. Dan minggu lalunya kita sudah belajar tentang unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik pada cerpen. Nah, kali ini kita akan membahas tentang aspek kebahasaan cerpen. Ya, sama seperti teks lain, untuk cerpen dia juga punya aspek kebahasaan. Ya, ada kata benda khusus. Ya, jadi dalam cerpen menggunakan kata benda yang lebih spesifik, dikhususkan lagi. Contohnya, ini ada kata beringin atau trembesi dibanding menggunakan kata pohon. Jadi, pohon itu dia kata benda yang umum. Sedangkan beringin, trembesi, cemara, kelor, itu dia adalah nama-nama dari pohon, ya, dia lebih spesifik lagi. Lalu contoh yang kedua, menggunakan kata mawar atau melati dibanding bunga. Ya, jadi bunga itu adalah kata benda yang umum, sedangkan mawar, melati, keladi, aglonema yang sedang viral itu adalah kata benda yang spesifik dari kata bunga, ya. Lalu yang kedua ada kalimat deskriptif. Nah, kalimat deskriptif ini tujuannya untuk menggambarkan sesuatu secara rinci. Contohnya, bunga mawar memiliki kelopak bunga berwarna merah cerah yang indah dan beraroma sangat wangi. Nah, kalian pasti masih ingat kan pelajaran kelas 7 tentang paragraf deskripsi. Nah, jadi ini yang kita pelajari per kalimat, ya, kalimat deskriptif. Deskriptif dan deskripsi itu sama. Tujuannya adalah menggambarkan suatu objek secara rinci dan tujuannya untuk seolah-olah pembaca itu juga bisa melihat atau mendengar atau merasakan apa yang sedang digambarkan. Nah, kalau di sini contohnya itu bunga mawar memiliki kelopak bunga berwarna merah cerah yang indah. Nah, kita semua pasti sudah tahu bentuk bunga mawar itu seperti apa, ya. Dan kalau misalnya bunga mawar itu berwarna merah cerah yang indah, nah berarti kalian bisa bayangkan seperti apa bentuk bunga mawar itu. Dan beraroma sangat wangi. Mungkin sebagian ada yang sudah pernah mencium langsung aroma bunga mawar, pasti sangat harum ya. Ataupun nanti dia sudah diekstrak menjadi minyak wangi dan lain-lain. Oke, lalu kita lanjut ke kalimat langsung dan tidak langsung. Nah, ini juga dulu waktu kelas 7 Ibu udah pernah ajarkan kalian tentang kalimat langsung dan tidak langsung di pelajaran cerita fantasi. Nah, sekarang kita ulang lagi. Ada kalimat langsung, ada kalimat tidak langsung. Nah, kita langsung aja ke contoh. Ada L, di sini tandanya itu adalah langsung, sedangkan TL itu adalah tidak langsung. Kalau dia kalimat langsung, kalimatnya itu dia berbentuk seperti dialog dan dia pakai tanda petik 2. Ya, contohnya ini. Ibu berkata, hari ini ibu memasak nasi goreng. Nah, jadi setelah ibu berkata, di situ kita pakai tanda koma. Baru spasi, baru buka tanda petik 2. Nah, setelah tanda petik 2 itu diawali dengan huruf kapital. Nah, lalu kalimatnya dan diakhiri dengan tanda titik.
Kalau dia kalimat tanya, tanda tanya. Kalau dia kalimat seru, berarti kita akhiri dengan tanda seru. Nah, baru setelah itu ditutup oleh tanda petik 2. Ya. Jadi, tanda titiknya dulu, baru tutup dengan petik 2. Lalu, kalau kalimat langsung ini kita ubah menjadi kalimat tidak langsung, bunyinya akan seperti ini. Ibu mengatakan bahwa hari ini ia memasak nasi goreng, ya. Jadi tanda koma, tanda petik 2 itu dihilangkan. Dan kata berkata diganti menjadi mengatakan, ditambah dengan kata bahwa. Kalau kalian nggak mau pakai bahwa juga bisa, ya. Nah, kita lihat contoh yang kedua. Contoh yang kedua ini, buka dulu tanda petik dia. Hari ini saya tidak mau minum obat, kata nenek. Nah, di sini dibuka tanda petik 2, pakai huruf kapital di awal, lalu tanda akhirnya dulu. Nah, di sini dia boleh tanda tanya, titik, koma, dan lain-lain. Kalau misalnya dia pernyataan seperti ini, dia pakai tanda koma, baru tutup tanda petik, lanjut kata nenek. Ya. Lalu, kalimat tidak langsungnya, nenek mengatakan bahwa hari ini ia tidak mau minum obat. Nah, apa yang berubah? Yang berubah adalah yang di bawah tidak menggunakan tanda petik 2 lagi. Lalu, kata nenek, si nenek yang di kalimat langsung itu berada di akhir kalimat, di kalimat tidak langsung sudah berada di awal kalimat. Ya. Lalu, yang berbeda lagi adalah kata saya pada kalimat langsung berubah menjadi iya pada kalimat tidak langsung. Paham ya? Oke. Kita akan lanjut ke bagian yang keempat. Ada pernyataan retoris. Pernyataan retoris ini adalah kalimat tanya yang jawabannya sudah diketahui atau tidak perlu dijawab. Ya. Jadi contohnya, apakah kalian kenal Pak Jokowi? Nah, jadi itu pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Lalu, pernahkah kamu menonton televisi? Itu juga merupakan pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Ya, pasti semua orang pernah menonton televisi. Atau pertanyaan lain, kamu tahu kan kalau malam itu gelap? Nah, itu juga pertanyaan yang tidak perlu dijawab, ya. Oke, kalau misalnya kalian ada pertanyaan, silakan ditanyakan melalui chat grup kita, karena materi untuk cerpen habis. Ya, setelah sekian panjang catatan tentang cerpen, akhirnya selesai. Ya. Jadi, hari ini selain kalian mencatat berapa slide tadi ya? 3 ya. Ada 3 slide atau 4 slide tadi. Tugas tambahannya adalah dari masing-masing unsur kebahasaan tadi, buatlah 2 contoh tambahan dari kalian. Ya, jadi catatannya itu ditulis di catatan dan latihannya itu nanti dipisah. Kalau misalnya kalian mau tulis di satu buku juga bisa, tapi jangan langsung, misalnya kalimat langsung tidak langsung. Tadi sudah ada contoh dari saya 2, di bawahnya kamu tambah 2. Jangan ya nak ya. Jadi selesaikan dulu catatan di satu lembar, lalu kalian kerjakan latihannya di lembar selanjutnya. Ya, kalau ada yang belum paham tentang latihannya atau tentang materi yang sudah disampaikan hari ini, boleh ditanyakan ke WA group atau boleh juga kalian chat pribadi ya. Sekian untuk hari ini, tetap semangat walau kita belum bisa bertemu, tapi kita masih bisa berkomunikasi menggunakan aplikasi-aplikasi yang sudah disediakan oleh para pembuat aplikasi. Ya, selamat belajar.